Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang metodologi ilmu pemerintahan yang sumbernya saya ambil dari beberapa buku, yaitu yang pertama buku metode penelitian ilmu pemerintahan, buku metodologi ilmu pemerintahan, dan perkembangan ilmu pemerintahan dari klasik sampai ke kontemporer. Baik, sebelum saya menjelaskan apa yang sudah saya buat dalam materi ini tentang metode pemerintahan, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu ilmu. Nah, menurut dari beberapa pendapat ahli, bahwa ilmu adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal. Itu pendapat menurut Weber tahun 98. Dan yang kedua, menurut Puja Wiyatna, dia mengatakan bahwa ilmu adalah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Sedangkan dari browsing dari Google, dari internet, menurut Merriam-Webster.com mendefinisikan ilmu sebagai knowledge or system of knowledge conferring general truths or the operation of general laws, especially as obtained and test through scientific method, yang diartikan bahwa ilmu sebagai the steps knowing atau knowledge distinguishes from ignorance or misunderstanding. Nah, dari tiga sumber tersebut diperoleh pemahaman bahwa ilmu adalah pengetahuan atau sebuah sistem pengetahuan yang mencakup kebenaran umum atau pelaksanaan dari hukum-hukum umum sebagai bentuk dan diuji melalui metode ilmiah. Ilmu juga dapat dipahami sebagai pernyataan tentang sesuatu yang diketahui, pengetahuan yang membedakan dari kesombongan atau kesalahpahaman. Nah, antara ilmu dan pengetahuan, kalau kita lihat tentang pengetahuan, itu terjadi adanya hubungan dialektis. Artinya, pengetahuan dibangun dari pengalaman dan kenyataan. Pada sisi lain, perubahan kenyataan terjadi sangat cepat atau sulit diduga. Nah, yang mempengaruhi pengetahuan ini itu adanya hubungan dialektika. Jadi dapat saya jelaskan di slide berikut bahwa dialektika itu berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah yang dipakai dalam pemahaman Pantare. Nah, jika dilihat bahwa dialektika itu adalah sebuah metode pemikiran yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perkembangan ide-ide konsep yang melalui pertentangan atau perdebatan. Nah, kalau kita lihat dari pengetahuan yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pengetahuan itu yang saya contohkan tadi tentang mistis itu adanya perdebatan karena itu baru sifatnya baru sebagai pemaparan awal atau identifikasi awal, pendapat awal. Nah, untuk melanjutkan tentang pertentangan atau kontradiksi tersebut, maka muncullah kata dialektika. Nah, dialektika itu berkembang melalui interaksi antara dua pihak yang bertentangan. Nah, di dalam dialektika itu ada tiga. Yang pertama tesis. Nah, tesis itu adalah konsep awal atau pendapat awal. Nah, tetapi untuk melanjutkan ke tahap berikut yaitu antitesis, dia itu bertentangan dengan tesis karena adanya penolakan terhadap pendapat awal tersebut. Karena pendapat awal tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari tahap antitesis tersebut, maka proses selanjutnya adalah terbentuknya sintesis. Nah, sintesis itu adalah solusi yang dapat menyatukan dari pendapat
yang berbeda antara antitesis dan tesis. Jadi kalau kita lihat dari uh, contoh pengetahuan terkait dengan mistis yang tadi sudah saya jelaskan, nah pengetahuan atau soal tentang mistis itu dia bersifatnya baru pengetahuan awal. Nah, tetapi untuk mempertanggungjawabkan itu dibutuhkanlah sintetis untuk dapat mempertanggungjawabkan atau dapat menyatukan dari yang terjadi antara tesis maupun antitesis. Nah, konsep dialektika ini sering dikaitkan dengan menurut uh, Hegel, dia mengembangkan gagasan bahwa konsep uh, sintesis sintesis tersebut itu adalah perkembangan ide dan sejarah. Jadi kalau kita kaitkan dengan ilmu, maka ilmu itu dia mempunyai metode yang bisa dipertanggungjawabkan dan sejarah keilmuan mulai dari ilmu klasik sampai dengan uh, munculnya ilmu-ilmu kontemporer di saat ini. Begitu. Nah, secara umum dari kata dialektika tadi itu dapat dipahami sebagai cara untuk memahami dinamika perubahan melalui konflik, pertentangan, dan resolusinya seperti apa. Jadi dari perkembangan dari pengetahuan itu dikembangkan lagi. Jadi solusinya itu bahwa pengetahuan itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu karena dia harus mempunyai solusi ilmu yang dapat dikembangkan oleh 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 penggiat-penggiat ilmu. Ya, yang berikut adalah ciri-ciri sebuah ilmu. Setiap ilmu itu sudah pasti adalah pengetahuan, tetapi belum tentu sebuah pengetahuan itu dikatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, ada 8 ciri-ciri agar pengetahuan itu menjadi sebuah ilmu. Tadi sudah saya singgung di atas bahwa uh, ilmu itu dia harus mempunyai objek tertentu. Dia bersifat empiris, dia bersifat akumulatif, dia memiliki metode tertentu, dia secara sistematis dapat ditransformasikan dan bersifat universal. Artinya uh, dapat dikembangkan secara bebas keilmuan. Ciri utama dari sebuah ilmu yaitu sebagai bagian dari pengetahuan yang memiliki objek tertentu serta menjadi ciri khas dari ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, ada dua jenis objek ilmu yaitu objek material dan objek forma. Dapat saya jelaskan sedikit tentang perbandingan antara objek materi dan objek forma. Nah, dari ciri-ciri ilmu yang mendukung objek material itu, yang pertama itu adalah uh, ilmu negara. Nah, ilmu negara ini objek formanya itu yaitu mempelajari tentang bentuk, jenis, dan susunan negara. Ilmu politik, objek formanya adalah proses pembentukan kekuasaan dan demokrasi. Kalau ilmu administrasi negara, itu mempelajari tentang manajemen kepemimpinan dan hubungan antar manusia dalam organisasi publik. Kalau ilmu tata negara, objek formanya itu hubungan antara lembaga negara. Ilmu hubungan internasional, objek formanya itu adalah hubungan antar negara dan warga negara. Sedangkan ilmu pemerintahan, objek formanya itu mempelajari tentang kewenangan dan pelayanan publik. Jadi perbandingan dari ilmu-ilmu yang memiliki objek materi yang sama itu sudah saya jelaskan di atas. Dari beberapa ilmu tersebut itu adalah ilmu-ilmu sosial, yang semua ilmu sosial itu objek materinya adalah negara, sedangkan objek formalnya itu dia mempelajari tentang jenis-jenis dan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, yang berikut lanjutan dari objek material sekaligus menggambarkan fokus dan lokus ilmu yang bersangkutan dalam konteks keilmuan yang kemudian digambarkan melalui pohon keilmuan atau science tree. Yang kedua, pohon keilmuan akan menggambarkan mulai dari akar keilmuan, batang utamanya, kemudian cabang-cabang dan ranting-rantingnya sesuai dengan bidang keilmuan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, pada ilmu sosial, akarnya itu adalah filsafat, filsafat manusia. Sedangkan pada ilmu-ilmu eksakta, akarnya itu adalah filsafat alam atau kosmologi. Sedangkan seni atau art itu akarnya adalah filsafat keindahan atau estetika. Nah, yang keempat,
batang besar menggambarkan ilmu yang bersangkutan, itu memiliki cabang dan ranting yang merupakan body of knowledge, ilmu yang bersangkutan. Nah, ini beberapa ada satu contoh gambar pohon pengetahuan yang dicari melalui Google. Nah, yang berikut, sebuah ilmu itu bersifat empiris. Yang pertama, ilmu hanya mempelajari sesuatu yang bersifat empirik. Cara pandangnya itu seperti seringkali dianggap sebagai paradigma sekuler. Ilmu itu tidak mempelajari sesuatu yang bersifat empirik. Yang kedua, ciri sesuatu yang bersifat empirik itu yang pertama, dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung ataupun melalui alat. Contohnya, angin tidak kelihatan, tetapi dengan anometer kecepatan antaranya kita dapat mengetahui kecepatan angin tersebut. Yang kedua, yang bersifat empirik itu sifatnya terukur, sehingga dapat kita membandingkan dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Yang berikut sifatnya itu bisa diamati. Artinya di dalam perkembangan sifat ilmu bersifat empiriknya itu, kita dapat mengetahui perkembangan dari ilmu-ilmu yang bersifat empirik tersebut. Yang terakhir, dapat diverifikasi dalam arti bahwa dapat diperiksa oleh orang lain sehingga dapat diterima secara umum. Nah, ilmu bersifat akumulatif. Sebuah ilmu berkembang karena merupakan kumpulan dari pengetahuan dari banyak orang, diakumulasikan dari generasi ke generasi. Gagasan awal dapat sudah datang dari seseorang, namun kemudian untuk dapat membesar dan tetap eksis, sebuah ilmu harus menguji oleh waktu melalui berbagai penelitian, penemuan paradigma baru, dan teori-teori baru. Tanpa pembaharuan, sebuah ilmu akan usang dan akhirnya punah. Artinya bahwa di dalam poin 1 ini, bahwa dibutuhkan pada saat ini adalah muncul-munculnya sistem kebaruan dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita dapat mempelajari tentang fenomena-fenomena aktual yang terjadi saat ini berkaitan dengan teori-teori baru yang dapat ditransformasikan untuk kehidupan dan keberlangsungan ilmu selanjutnya. Nah, yang kedua ini kita dapat mengambil contoh bahwa kerajaan Sriwijaya sebagai bagian kerajaan bahari yang sangat dikenal pada abad ke-7. Kapalnya berlayar ke Madagaskar dan dapat kembali dengan selamat. Berarti ilmu kelautan dan ilmu perkapalannya sudah sangat tinggi. Tetapi karena tidak ada catatan di kemudian, ilmu-ilmu tersebut hilang. Bandingkan dengan pelaut Italia yang bernama Christopher Columbus, dengan tujuannya itu adalah mencari ke India mencari rempah-rempah, tetapi kemudian kesasar di benua Amerika dengan bertemunya dengan suku asli di sana yang kemudian dinamakan suku India. Jadi benua Amerika itu kalau menurut sejarah kita tahu bahwa itu ditemukan oleh seorang pelaut bernama Christopher Columbus dengan tujuan awalnya adalah ke India. Namun dia kesasar sampai di Amerika, sehingga sampai di Amerika, benua Amerika, ketika dia datang sampai di sana, dia bertanya kepada orang di sana, apakah ini India? Nah, orang benua Amerika tersebut menjelaskan kalau ini bukan di India, tapi ini di benua Amerika. Nah, tetapi karena tidak ada catatan tersebut yang menjelaskan tentang uh, suku India, maka Christopher Columbus dicatat sebagai penemu benua Amerika. Makanya sampai dengan sekarang benua Amerika itu uh, penduduknya adalah suku-suku Indian. Padahal secara catatan sejarah bahwa mereka itu bukan asli dari suku Indian, tetapi karena Christopher Columbus ini mengatakan bahwa dia ingin ke India dan akhirnya kesasar di sana, akhirnya disebutlah benua Amerika adalah turunan dari suku-suku Indian. Nah, poin ketiga yang dapat saya jelaskan bahwa Candi Borobudur memiliki 1460 relief dan 504 stupa, dibangun selesai tahun 824, tapi tidak ada catatan apapun mengenai teknologi konstruksi dan ilmu manajemen yang digunakan pada saat itu.
tentunya sudah sangat hebat pada zamannya. Yang keempat, ilmu yang dapat diakumulasikan secara terus-menerus kemudian akan punah. Jadi dari sifat ilmu yang akumulatif ini dapat saya jelaskan sedikit bahwa ternyata ilmu itu sebenarnya sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing. Di zaman dahulu kala, sebenarnya ilmu itu sudah ada. Tetapi karena tidak ada yang dapat mentransformasikan ilmu itu sampai dengan saat ini, akhirnya ilmu itu hanya bersifat sebagai tutur kata. Jadi dapat saya katakan bahwa untuk menjadi seorang pemenang itu dia harus menulis. Jadi ada sebuah kalimat dari Winston Churchill. Dia mengatakan bahwa history is written by victor. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Nah, dari bersifat akumulatif ini, akhirnya kita dapat pemahaman bahwa ketika kita ingin mengembangkan sebuah ilmu, ilmu itu harus dapat kita pertanggungjawabkan atau dapat kita transformasikan dari masa ke masa agar dapat diteruskan di dalam fenomena keilmuan saat ini. Nah, yang berikut adalah kebenaran ilmu bersifat tentatif atau tidak mutlak. Menurut Karl Popper, seorang filsafat Vienna dan Inggris, mengemukakan bahwa setiap pernyataan ilmiah itu sifatnya tentatif. Artinya itu dapat dikembangkan secara terus-menerus. Jadi ilmu itu sifatnya tentatif, tidak mutlak. Tidak ada keilmuan apapun yang mengakui bahwa ilmu itu adalah yang paling benar. Karena ilmu itu dapat berkembang, ilmu itu dapat diuji kelanjutannya oleh penggiat-penggiat ilmu yang mendalami kebenaran ilmu itu sendiri. Nah, ada 3 kriteria kebenaran ilmiah, yakni itu yang pertama adalah teori koherensi. Nah, teori koherensi ini awalnya dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles. Nah, sesuatu yang dianggap benar apabila berkoheren pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini digunakan pada teori ilmu matematika. Nah, ada aksioma dan dalil. Nah, dalil satu itu akan benar kalau merujuk sebuah aksioma yang telah dianggap benar sebelumnya. Dalil kedua itu akan benar apabila merujuk pada dalil satu yang sudah dianggap benar. Nah, pada kajian ilmiah ini menjadi dasar penyusunan bab tentang teori bahwa pernyataan yang dibuat akan benar kalau merujuk pada teori yang telah diterima kebenarannya. Nah, berikut saya sedikit memberikan contoh tentang teori koherensi yang sudah saya jelaskan pengertiannya, bahwa si A sudah pasti manusia. Si A adalah manusia. Nah, si A sudah pasti mati. Artinya bahwa hal yang bersifat mutlak, namun perlu diketahui bahwa dia ada kelanjutan setelah dia hidup, bahwa dia pasti akan mati. Nah, itu teori yang disebut dengan teori koherensi. Nah, sedangkan teori korespondensi yang merupakan lanjutan dari teori koherensi, itu dikembangkan oleh Bertrand Russell yang berpandangan bahwa suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi dengan objek yang dituju pernyataan tersebut. Untuk mendukung kebenaran korespondensi sebagai pernyataan yang perlu didukung dengan fakta, data, dan informasi, pada kajian teori korespondensi ini nampak pada bab yang membahas tentang gambaran lokasi penelitian dan data yang dikumpulkan. Jadi saya dapat memberikan contoh sedikit tentang teori korespondensi ini yang dikembangkan oleh Bertrand Russell, bahwa kebenaran adalah suatu sifat yang sifat dan kepercayaan dan diturunkan dari kalimat menyatakan kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Contohnya bahwa Jawa Barat ibu kotanya adalah Bandung, bukan Jakarta. Nah, contoh yang lain saya dapat menyebutkan bahwa ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Nah, tingkat kebenaran dari korespondensi ini juga bisa dilihat dari tingkatan pendidikan.
yang mengamati fakta, yang mendapatkan data, dan yang memberikan informasi secara rinci. Contohnya, contohnya ada kecelakaan di sebuah kampus pada pukul 7 pagi. Nah, untuk menjawab keberlangsungan dari contoh korespondensi tersebut, maka kita harus menanyakan dari tingkatan dari yang awal, dari yang atasnya. Kalau awalnya kita tanyakan pada anak TK bahwa ada kecelakaan di depan sekolah sekitar pukul 7 pagi, maka kita harus bertanya lagi di anak SD yang mempunyai pengetahuan yang di atas daripada anak TK bahwa ada kecelakaan di depan kampus pada pukul 7 pagi antara mobil Kijang dengan motor. Nah, itu artinya dia berkorespondensi antara jawaban yang pertama dengan jawaban yang kedua. Nah, untuk kita menguji lagi kebenarannya untuk korespondensi dengan pernyataan yang benar itu, kita menanyakan lagi di anak SMP yang memiliki pengetahuan di atas anak TK dan anak SD. Contohnya ada kecelakaan jam 7 pagi di depan sekolah antara mobil dan motor. Uh, yang satunya adalah seorang wanita dan yang satunya adalah seorang pria yang uh, meninggal dunia. Begitu. Jadi artinya informasi yang kita dapatkan dari uh, anak TK tersebut, kita dapat memperoleh informasi lagi dari tingkatan di atasnya yang menjelaskan lebih rinci bahwa kejadian awal, ada runtutan kejadian awal antara kecelakaan uh, di jam 7 pagi, lokasinya di mana, tempatnya di mana, siapa yang terjadi kecelakaan tersebut. Jadi kira-kira itu adalah teori yang berkorespondensi, artinya informasi yang kita dapat benar itu kita menguji lagi kepada informasi atau informan selanjutnya sehingga mempunyai kebenaran yang betul-betul dapat dipercaya bahwa uh, didukung oleh fakta dan data dan informasi yang jelas. Kira-kira begitu untuk teori korespondensi. Selanjutnya adalah teori pragmatis, itu dicetuskan oleh Charles Peirce. Dia mengatakan bahwa uh, teori ini berpandangan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori pragmatis akan nampak pada kesimpulan dan saran sebuah kajian ilmiah apakah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi ada beberapa pendapat pandangan tentang mengenai teori koherensi yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles, kemudian dikembangkan lagi oleh Bertrand Russell, seorang ilmuwan dari Jerman, dan berikut adalah teori pragmatis yang dikembangkan juga oleh Charles Peirce, seorang ahli filsafat dan teman-teman yang melanjutkan atau mentransformasikan pengetahuan ilmu tentang teori-teori untuk dapat dikatakan sebagai dikatakan sebagai metode ilmiah. Begitu. Jadi kalau kita lihat di dalam sisi penulisan, kalau teori koherensi itu dia bersifatnya itu sifat kerangka pemikiran, yaitu mulai dari tingkat pustaka, latar belakang, atau dan analisis masalah yang dapat bisa dikembangkan untuk dapat menjawab metode-metode ilmu penelitian, analisis data, dan fakta-fakta empirik yang berupa primer maupun sekunder. Nah, sedangkan untuk teori pragmatis itu sifatnya itu penutup atau kesimpulan atau rekomendasi. Begitu. Jadi teori-teori yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan ini itu dituangkan di dalam sebuah dokumen penulisan bahwa ada runtutan atau kerangka penulisan yang dapat bisa diuji kebenarannya melalui teori koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Nah, ada sebuah kalimat bahasa Latin yang bisa dilihat bahwa nihil novi sub sole. Itu artinya bahwa di bawah matahari tidak ada yang baru. Artinya bahwa semua yang diketahui oleh kita sebagai penggiat ilmu itu sudah dilaksanakan atau dilakukan atau diteliti oleh ilmuwan selanjutnya. Jadi kita penggiat ilmu ini hanya sebagai penerus atau mempunyai sifat kebaruan
untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah, setiap ilmu memiliki metode tertentu. Ilmu bersifat sistematis. Yang pertama, ilmu sebagai perangkat pengetahuan tersusun seperti sebuah limas yang dinamakan limas ilmu. Isinya adalah seperangkat konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, hubungan antara komponen dalam sistem ilmu yang bersifat fungsional, sehingga terbentuk kesatuan yang sistematis, serta merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua, menurut Van Fersen, menggambarkan limas ilmu dengan dasarnya adalah data. Jadi data itu berasal dari fakta yang terkumpul yang apabila diberi komentar akan menjadi informasi. Fakta adalah sebuah realitas yang akan terkait dengan pikiran dan dunia. Tiga, data di atas terdapat klasifikasi dan pembentukan pengertian mengenai objek keilmuan yang bersangkutan, agar terdapat kesamaan pemahaman dalam mempelajari fenomena yang menjadi sorotan sebuah ilmu. Yang keempat, di atasnya terdapat definisi-definisi yang menjadi ciri khas ilmu yang bersangkutan. Definisi organisasi menurut sosiologi akan berbeda dengan definisi menurut ilmu manajemen. Ilmu yang bersifat sistematis yang berikut di atasnya terdapat hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap fenomena yang diamati untuk diuji atau dicocokkan dengan fakta empirik. Yang sistematis yang berikut yaitu di atasnya terdapat hukum yang menggambarkan adanya keajengan fenomena tertentu yang membedakannya dengan uh, supply dan demand. Pada ilmu pemerintahan ada hukum Parkinson yang menjelaskan bahwa setiap birokrasi itu harus dapat mengetahui apa itu pemerintahan agar dapat dijalankan sebagaimana ketika ilmu itu dapat ditransformasikan. Yang berikut, ilmu bersifat universal dan bebas nilai. Nah, ini merupakan objek ilmu dari objek material itu sendiri yang dapat bermanfaat bagi manusia. Bahwa seluruh ilmu itu harus bersifat universal dengan ciri-ciri yang bebas ruang, dan bebas nilai. Nah, bebas waktu itu maksudnya adalah dapat dipelajari dalam kurun waktu apa saja yang berbicara tentang keberlangsungan hidup manusia dari kondisi zaman purbakala sampai dengan kondisi zaman modern saat ini. Yang kedua itu bebas ruang. Nah, bebas ruang ini kalau dilihat dari negara, yaitu ilmu itu digunakan dalam sistem yang dapat dipelajari sebagai sistem politik apapun maupun ilmu pemerintahan yang secara demokratis mempelajari tentang kondisi faktual strategis yang terjadi saat ini yang hasilnya tuh dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang berikut adalah bebas nilai. Nah, bebas nilai itu sifat ilmu yang bersifatnya itu netral. Jadi artinya dia tidak ada keterkaitan antara si penguasa dengan yang memberikan perintah begitu. Nah, menurut Van Persen ini dia menjelaskan bahwa uh, ilmu itu dikatakan bebas nilai apabila uh, memiliki pandangan atau ideologi yang berbeda. Uh, Nah, contohnya ilmu antropologi itu bebas nilai apabila digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk mengalahkan Aceh berdasarkan saran dari Snok Burgron. Itu kesalahan pemerintahan yang dapat memanfaatkan ilmu untuk menaklukan bangsa lain. Jadi ilmu itu hanya berlaku atau dapat dipelajari bahwa uh, di suatu negara tertentu saja. Apabila diterapkan di suatu negara lain atau daerah lain, itu perlu lagi mempelajari dari sisi ilmu dari kondisi dan situasi dari tempat atau daerah tersebut. Nah, ini dapat saya teruskan bahwa ilmu dapat ditransformasikan. Yang pertama, ilmu dapat diibaratkan bahwa sebagai makhluk yang lahir, tumbuh, dan terus berkembang sampai suatu saat akan mati karena sudah tidak berguna lagi bagi kehidupan manusia.
Yang kedua, agar tetap survive, ilmu harus dapat ditransformasikan kepada pihak lain agar kemudian bersemai, bertumbuh sehingga semakin menjadi besar. Yang ketiga, ilmu dapat ditransformasikan melalui penelitian, penulisan buku, jurnal, seminar, pengajaran sebagai bagian dari transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. Yang keempat, ilmu bersifat sistematis dan aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu yang tidak mempunyai ilmu yang tidak mampu menghasilkan teori-teori baru untuk menjelaskan fenomena aktual akan ditinggalkan oleh pendukungnya dan akhirnya akan mati. Contohnya filsafat yang semula menjadi the mother of all science, sekarang ini mengalami kemunduran yang luar biasa dengan demikian pula dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, contohnya ilmu antropologi. Jadi memang kita tahu bahwa ilmu filsafat ini adalah induk dari semua ilmu yang ada. Namun penggiat-penggiat filsafat itu semakin hari berkurang karena mungkin penggiat ilmu sekarang saat ini uh, mempelajari tentang perkembangan ilmu yang modern, yaitu mungkin ilmu-ilmu kontemporer. Nah, dari awal slide sampai dengan saat slide ke-15 ini saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu perkembangan ilmu, apakah itu objek ilmu, objek material, objek forma, apa itu ilmu yang bersifat akomodatif, bersifat empirik, ilmu yang bersifat dapat ditransformasikan, dan ilmu yang bersifat universal dan bebas nilai. Nah, dari penjelasan dari pengertian ilmu yang sudah saya jelaskan di awal, maka kita kaitkan dengan dunia pemerintahan, begitu. Jadi definisi pemerintah dan pemerintahan menurut ensiklopedia yaitu gejala dan peristiwa pemerintahan berkembang pada tahun 700 sampai dengan 550 sebelum Masehi di kota Yunani kuno. Jadi perkembangan pemerintahan itu sudah ada dari zaman sebelum Masehi, yaitu mulai dari kota Yunani kuno. Yang kedua, menurut Bevere, bahwa the term government comes from the Greek word government, which means steering. Selanjutnya, government as institusi, government as a process. Jadi pemerintahan itu menjalankan institusi di objek materi yang saya itu sebagai negara dan dapat dipelajari dan dapat dikenal lebih luas bahwa di dalam prosesnya itu ada isi implementasi sampai dengan mengalkulasi dari isi dari kebijakan dan pemerintahan tersebut. Untuk perbandingan antara sektor private dan sektor publik, kalau untuk sektor private itu dia tentang perekonomian yang merupakan instrumen pasar agar dapat diperoleh keseimbangan antara permintaan dan harga. Selain itu juga dari tabel di atas dijelaskan bahwa sektor private ini memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan dengan cara meninggalkan atau keluar dari ikatan dengan pihak lainnya dengan tujuan untuk mendorong agar pihak lain dapat melakukannya secara sebanding dengan apa yang menjadi produksi dari uh, pengusaha itu sendiri. Nah, sedangkan untuk berbeda dengan sektor publik, nah sektor publik ini dia lebih mengutamakan tentang kolektif dan dalam sistem politik, yaitu dia bergerak di dalam upaya untuk mencari ke berbagai sumber daya yang dapat didistribusikan secara adil. Artinya, secara apapun yang dikembangkan oleh pihak sektor publik itu ada kaitannya dengan politik karena ada keuntungan di dalam uh, menjalankan uh, hubungan pemerintah antara sektor publik dan private sector, begitu. Jadi untuk kelanjutannya itu dapat dikembangkan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang modern. Nah, di dalam antara hubungan pemerintah, sektor privat dan sektor publik itu ada beberapa jenis model yang dapat menjelaskan turunan dari perbandingan dari private sector dan private sector dan sektor publik tersebut. Nah, untuk model dominan atau dominance model itu
Untuk model dominan itu adalah hubungan antara pemerintah dan dunia bisnis. Jadi pemerintah itu dapat melibatkan dunia bisnis dalam menjalankan sektor pemerintahan. Nah, untuk kelanjutan dari model dominan ini itu adalah model kapitalisme pasar atau the market capitalism model. Nah, jika dilihat dari menurut Steiner, menurut penjelasannya bahwa sektor kapitalisme pasar ini ada sifatnya yang berhubungan langsung dengan politik, bahwa uh, sebuah permintaan dan penawaran yang dikeluarkan oleh sektor bisnis itu ada kebutuhannya juga berkaitan dengan dunia politik, karena sesuai dengan pemerintahan dari political support dari dunia bisnis tersebut. Nah, sedangkan untuk model ekologis bisnis menurut Steiner tahun 91 di dalam bukunya The Business Ecology Model, bahwa model yang ditawarkan tersebut dapat mempengaruhi sistem pemerintahan yang berjalan menggunakan perekonomian itu sendiri. Jadi contohnya ketika apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan permintaan dan penawaran dari pemerintah terhadap sektor bisnis yang menjalankan fungsi penawaran dan permintaan dari model ekologis bisnis. Yang berikut adalah model kekuatan yang dominan. Nah, model ini masih menurut Steiner juga dikatakan bahwa adanya kepuasan terhadap apa yang sudah diberikan dari pemerintah yang bekerja sama dengan sektor bisnis, yaitu kepuasan dari masyarakat, kepuasan dari pengguna dari uh, bantuan atau dari sesuatu yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk dapat diteruskan dan ditindaklanjuti oleh uh, para birokrasi untuk mengevaluasi apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dan model yang kelima adalah sektor model kelima, yaitu pemangku kepentingan. Nah, untuk pemangku kepentingan ini ada kaitannya, ada timbal baliknya antara apa yang sudah diberikan oleh sektor bisnis untuk mendukung kegiatan pemerintahan, maka timbal baliknya adalah pemerintah memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari uh, para pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi ada timbal balik antara ada yang memberi dan ada juga yang menerima. Sebaliknya juga begitu. Nah, itu hal-hal seperti ini yang dapat dimanfaatkan oleh sektor bisnis, bahwa uh, ketakutannya adalah misalnya kayak ada apa? Ada yang sesuatu hal yang membuat mereka menjadi dapat mempengaruhi keputusan mempengaruhi kebijakan pemerintahan, begitu. Nah, untuk mengenal dunia pemerintahan ada namanya pendekatan legalistik, yaitu salah satu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang dan aturan-aturan formal yang berbeda. Dan ciri-cirinya itu gejala dan peristiwa pemerintahan dari dasar hukum yang mengaturnya, yang disebut dengan hukum positif. Yang berikut, hukum positif dilakukan analisis dengan melihat proses perbuatannya yang isinya maupun pelaksanaannya. Di dalam melakukan analisis pemerintahan, analisis ilmu pemerintahan, banyak juga meminjam dari teori-teori ilmu hukum dan teori ilmu kebijakan publik. Nah, ini adalah proses pembuatan kebijakan publik, yaitu ada agenda setting, policy formulation, policy adopsi, policy implementasi, dan policy assessment. Itu menurut Triple 1985 dan Howlett dan Rames. Yaitu di dalam agenda setting tersebut ada tahap perencanaan, mulai dari tahap proses perencanaan, implementasi, sampai dengan adanya tahap evaluasi, yaitu dari asesmen itu sendiri. Apakah kebijakan sudah dibuat
dalam yang mempengaruhi berbagai sektor private dan sektor publik itu harus dievaluasi. Apabila kebijakan tersebut uh, bisa dilanjutkan ataupun juga bisa diganti dengan kebijakan lain yang dapat mendukung dari kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, yang berikut adalah analisis pendekatan secara sistematik. Analisis ini merupakan analisis dari sistem hierarki, yaitu satu suprasistem yang disebut sebagai pemerintahan internasional. Yang kedua itu sistem, yaitu pemerintahan nasional. Yang berikut subsistem, yaitu pemerintahan provinsi. Yang keempat sub-sub-sistem, yaitu pemerintahan kabupaten kota. Dan yang kelima adalah sub-sub-sistem yang dapat dikatakan sebagai pemerintahan paling bawah, yaitu pemerintahan desa, atau yang bisa dikatakan sebagai organisasi yang semu. Ya, dalam analisis pendekatan yang sistematik itu adalah ada namanya sistem menggunakan sistem secara fungsional. Yaitu yang pertama adalah komponen masukan. Nah, komponen masukan ini terkait dengan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan perekrutan. Yang kedua itu adalah komponen proses. Nah, komponen proses ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, proses pemerintahan publik, dan proses mengubah input menjadi dari barang dan atau jasa yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, yang berikut adalah komponen keluaran. Nah, komponen keluaran itu sistem pemerintahan berupa uh, infrastruktur atau sarana prasarana yang menjadi menjadi keberlangsungan atau kebutuhan dari masyarakat yang sebagai pengguna dari komponen keluaran itu. Nah, yang berikut adalah komponen nilai. Nah, komponen nilai ini sistem pemerintahan yang uh, bergerak dalam bidang kesejahteraan, yaitu setiap apa yang diberikan oleh pemerintah itu dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki kepastian hukum karena usahanya telah memiliki izin yang sah dan lain sebagainya. Nah, yang berikut adalah komponen dampak. Nah, komponen dampak itu sistem pemerintahan yang uh, produktivitasnya itu lebih tinggi, yaitu seperti melibatkan dari pihak-pihak investor yang menjadi jembatan dalam proses dari sistem pemerintahan yang berjalan pada saat apa penyelenggaraannya uh, kurang berdampak dalam masyarakat. Yang berikut adalah komponen manfaat. Nah, komponen manfaat itu adalah kesejahteraan yang masyarakat yang meningkat ditandai dengan pendapatan per kapita. Artinya bahwa di dalam perekonomian masyarakat itu ada dampak yang signifikan tanpa adanya ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat. Nah, komponen pembalik ini sistem pemerintahan yang dapat memanfaatkan media untuk menarik daya baca dari para masyarakat yang ingin menggali informasi tentang sistem pemerintahan yang secara sistematik. Nah, yang berikut adalah komponen umpan ke depan. Nah, komponen umpan ke depan ini berkaitan dengan produk-produk hukum yang uh, menjadi kebutuhan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Artinya masyarakat dapat mengakses uh, apa produk-produk hukum untuk dapat dipelajari bahwa sistem pemerintahan yang berjalan saat ini uh, mengarahnya ke tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang kesembilan adalah komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan ini berkaitan dengan unsur pemerintahan sendiri. Yang pertama ya, yang kita tahu bahwa ada unsur pemerintahan yang bergerak di bidang agama, ideologi, ketahanan, keamanan, dan kebijakan fiskal lainnya. Nah, itu yang berkaitan dengan komponen lingkungan yang dapat bergerak langsung uh, di tingkat masyarakat. Nah, yang berikut adalah pendekatan paradigmatik. Nah, paradigmatik dalam birokrasi yaitu keinginan publik.
Nah, sedangkan paradigma pasca birokrasinya itu hasil-hasil nilai warga negara. Paradigma birokrasi efisiensi, pasca birokrasinya adalah kualitas dan nilai. Administrasi, pasca birokrasinya adalah produksi. Sedangkan uh, birokrasi, paradigma birokrasi pengendalian, pasca birokrasinya adalah mendorong ketaatan pada norma, pada tahap normal. Yang berikut fungsi kewenangan dan struktur spesifik pasca birokrasinya adalah mengidentifikasi misi pelayanan dan pelanggan serta nilai guna daripada sistem pemerintahan itu sendiri. Paradigma birokrasi yang membenarkan pembiayaan sehingga pasca birokrasinya itu menumbuhkan nilai daripada pembiayaan itu sendiri. Artinya ada sinkronisasi antara proses perencanaan dan proses implementasi dari pasca birokrasi tersebut. Nah, paradigma yang terakhir yaitu paradigma birokrasi yang menekankan pada tanggung jawab. Sedangkan paradigma pasca birokrasinya itu membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerjasama. Nah, itu sumbernya dari Barcelai di tahun 1992 yang diolah oleh Profesor Fernandes. Nah, yang berikut adalah paradigma good governance. Nah, paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya untuk membangun filosofi, strategi, serta teknik mengelola urusan-urusan publik yang secara transparan dengan mengikut sertakan pihak yang terlibat, baik stakeholders maupun shareholders. Nah, yang dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa dari bad government menuju ke good governance itu adalah merupakan perubahan dari government menuju ke good governance. Nah, nah, di antara gambar ini ada sedikit kriteria yang yang konsep pemerintahannya berdasarkan sistem hierarkis. Nah, kalau sistem hierarkis itu sistem yang pemahaman masih government, tetapi kalau untuk mewujudkan governance maka sudah dibutuhkan bahwa bukan lagi sistem hierarkis, tetapi sudah masuk ke tahap sistem heterarkis. Artinya melibatkan beberapa sektor dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang berkeadilan. Nah, yang berikut adalah pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis ini adalah isu pemanasan global yang menjadi perhatian negara-negara di seluruh dunia yang memberi warna terhadap cara memahami gejala dan peristiwa pemerintahan. Konsep pemerintahan hijau ini yakni pemerintahan yang peduli kelestarian lingkungan yang dikembangkan di negara-negara maju juga menjadi pertimbangan perlunya memasukkan pendekatan ekologis sebagai salah satu metode di luar metode lainnya. Pendekatan ekologis sebenarnya penjaman dari pendekatan interaksi yang dengan menekankan pada hubungan antara sistem pemerintahan lingkungan dan eksternal. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya dari uh, mulai dari input, proses, dan output itu memiliki feedback. Nah, di tengah-tengah itu ada environment, yaitu ada outcome, impact, dan benefit atau manfaat. Nah, pendekatan ekologis ini sebagai jalan atau peristiwa pemerintahan yang dapat diamati melalui lingkungan internal. Internya meliputi visi, budaya, uh, serta organisasi bayangan, serta hubungan sub-sub lainnya. Gejala atau peristiwa dilihat dari faktor-faktor internal yang memiliki ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan dan teknologi informatika serta komunikasi. Nah, untuk kita memahami tentang gejala tindakan dan peristiwa pemerintahan, satu, ilmu pemerintahan itu membahas hal ikhwal yang berkaitan dengan pemerintahan baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pembelajaran pemerhati ilmu pemerintahan perlu secara sungguh-sungguh memahami gejala, tindakan, dan peristiwa pemerintahan. Secara umum, gejala atau simptom dapat diartikan sebagai something that indicates the existence of something else. Artinya, gejala adalah sesuatu yang dapat menjadi indikasi adanya eksistensi sesuatu yang lain. Dengan demikian, maka gejala pemerintahan adalah indikasi adanya eksistensi pemerintahan. Yang kedua, gejala pemerintahan akan ditindaklanjuti dengan peristiwa pemerintahan.
yaitu pemerintahan yang peristiwa yang event yang relevan dengan ilmu pemerintahan, yang dapat dikatakan sebagai peristiwa itu sesuatu yang benar-benar terjadi, yang direncanakan dan hasil akhirnya adalah penentuan dalam melaksanakan suatu tindakan kebijakan yang resmi. Nah, ini menurut dari uh, Merriam-Webster.com. Nah, yang ketiga, sebuah peristiwa pemerintahan didahului dengan tindakan pemerintahan. Nah, tindakan atau action yang dapat definisikan yaitu an act of will, dan yang kedua adalah acting down. Dikaitkan dengan pemerintahan, dapat ditarik pemahaman bahwa tindakan pemerintahan adalah sesuatu tindakan yang didorong oleh keinginan. Keinginan dari dunia pemerintahan bukanlah keinginan individual, melainkan keinginan yang diperintahkan atau dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, atau keinginan yang muncul karena tuntutan dari publik, atau janji-janji pada waktu kampanye, terutama pejabat-pejabat yang uh, dipilih oleh masyarakat, bahwa keinginan untuk bertindak dalam pemerintahan didorong oleh general will atau kehendak umum, dan bukan dari individual will atau kehendak pribadi. Tindakan yang dilakukan dalam ilmu pemerintahan adalah tindakan bersama common action, seperti yang dimaksud oleh Simon, bukan tindakan per orang, orang per orang. Tindakan pemerintahan dibatasi oleh yurisdiksi kewenangan dari pejabat pemerintah, baik leader substansinya maupun wilayah kerjanya. Ini dapat membedakannya dengan tindakan di luar aktivitas pemerintahan menurut Merriam-Webster. Nah, ini adalah gambaran dari uh, gejala tindakan dan peristiwa pemerintahan, yaitu gejala pemerintahan sebelum mengarah ke tindakan pemerintahan, maka akan uh, ada kesenjangan bahwa tindakan bersama itu untuk mewujudkan politikal kewenangan atau kewenangan politik yang merupakan proses dari gejala pemerintahan ke tindakan pemerintahan. Nah, sedangkan dari tindakan pemerintahan dan ke peristiwa pemerintahan itu adalah menjadi kehendak umum dan bukan kehendak pribadi. Nah, ini menjadi kebutuhan dari pemahaman dari berbagai kepala daerah terpilih bahwa mereka melakukan suatu kebijakan itu harus melihat dari kehendak umum, bukan dari kehendak pribadi. Nah, kalimat kuncinya, kewenangan merupakan dasar dari aktivitas pemerintah. Yang kedua, kewenangan pemerintah dibatasi oleh isi dan wilayah yurisdiksi. Nah, berkembang dari gejala tindakan dan peristiwa, maka kita sedikit perlu memahami tentang kewenangan. Nah, kalau kita bicara kewenangan itu, maka kita harus melihat dari sejarah atau aliran pemahaman tentang perbandingan antara pola Eropa kontinental dan pola Anglo-Saxon. Nah, Eropa kontinental ini berkembang di benua Eropa, sedangkan Anglo-Saxon ini adalah pemahaman ilmu aliran dari uh, Amerika. Nah, urayanya, ciri utamanya bahwa model Eropa kontinental ini bersifat hierarkis dan tersentralisasi dengan ciri-ciri dominasi eksekutif. Sedangkan lembaga legislatif daerahnya bersifat subordinasi. Kalau model Anglo-Saxon sifatnya sangat desentralistik dengan ciri-ciri dominasi oleh lembaga legislatif lokal. Nah, terkait dengan penggunaan di Indonesia, ini digunakan sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan uh, zaman Orde Baru, khususnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Sedangkan model Anglo-Saxon, pola ini digunakan sejak era reformasi, khususnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Nah, kedua model ini pada Undang-Undang 32 dan tahun 2004 maupun 23 tahun 2004 sudah tidak lagi menggunakan kedua model tersebut. Tetapi Indonesia masih mengembangkan model sendiri yang dinamakan dengan Government Function Center Model serta pola desentralisasi berkeseimbangan. Jadi pola aliran ini masih tetap digunakan dan berkembang di Indonesia. Namun metodenya yang sudah berkembang seiring dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini adalah perbandingan pola Eropa kontinental dan Anglo-Saxon dalam berbagai asas yang kita tahu bahwa ada terdapat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Nah, untuk pembagian asas di model Eropa kontinental itu ada tiga, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan di model Anglo-Saxon, dalam pembagian asasnya, itu adalah dimensi desentralisasi mencakup geografis, fungsional, politik administrasi, dan fiskal. Sedangkan untuk derajat desentralisasinya mencakup dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan apa Vista Vista dalam Campo dan Sudirman 2001 halaman 155. Penggunaan di Indonesia bahwa model pembagian asas ini digunakan sudah sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan zaman dengan Orde Baru, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Sedangkan pola model Anglo-Saxon itu pola ini digunakan sejak era reformasi, khususnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Nah, di dalam pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini adanya uh, tahapan atau pembahasan terkait ada perbedaan terkait dengan model kebijakan dari Anglo-Saxon dan kontinental. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintahan seharusnya di Indonesia itu adalah uh, penganut Eropa kontinental, bukan penganut model Anglo-Saxon. Karena pemerintahan Indonesia ini menurut sejarah itu berasal dari Belanda, berdasarkan pengaruh dari Prancis dan kemudian dari Jerman. Sedangkan uh, sistem pemerintahan Anglo-Saxon ini sistem pemerintahan yang dikembangkan di Amerika, karena Amerika itu penganut negara-negara bagian. Jadi mulai-mulai Anglo-Saxon ini uh, berkembangnya di sana. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai masuk ke Indonesia? Karena banyak penggiat-penggiat ilmu-ilmu pemerintahan, khususnya ilmu kebijakan publik, itu uh, belajar ilmu kebijakan publiknya di Amerika, sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia dan masuk di dalam sistem pemerintahan Indonesia, akhirnya penganut aliran model Anglo-Saxon ini diterapkan di Indonesia. Sedangkan kalau kita mau lihat, kalau sejarahnya yang digunakan sejak zaman Hindia Belanda, khususnya di undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan model Eropa kontinental dengan asas pembagiannya itu adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, ini adalah gambaran kaitan antara kewenangan dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah itu sifatnya itu mempunyai kewenangan. Jadi kalau kita sebagai ilmu pemerintahan, khususnya di IPDN, kita itu uh, ilmu terapan yang mempelajari tentang kewenangan, bukan kebijakan. Nah, kebijakan itu kita lihat berdasarkan kewenangan. Jadi kewenangan dulu, baru kita berbicara kebijakan. Nah, turunan dari kebijakan itu adalah proses, isi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini yang ada berkaitan dengan yang model uh, kriteria dalam perumus kebijakan itu. Yang pertama agenda setting sampai dengan assessment. Nah, penganut di kita ilmu pemerintahan itu adalah belajar tentang kewenangan. Ya, ini adalah gejala tindakan dan peristiwa yang uh, sedikit saya masukkan di di slide bagian akhir, bahwa kewenangan pemerintah itu antar susunan sangat tergantung pada model pembagian aliran, ajaran, dan atau mazhabnya. Model Smith mencakup general competence principle dan ultra vires principle. Yang keempat, pembagian kekuasaan antar cabang pemerintahan melalui model distribution of power mengikuti pendapat Montesquieu atau separation power. Pada Undang-Undang 45 yang asli menggunakan model distribution power. Itu dikemukakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR yang terdapat pada pasal 5 ayat 1. Presiden mengangkat duta besar
7 fungsi-fungsi peradilan di bawah presiden. Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang kesembilan, ketua BPK diangkat oleh presiden. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh presiden. Nah, ini menjadi kewenangan-kewenangan dari uh, presiden. Nah, ini dapat saya gambarkan. Saya tampilkan sedikit mulai pembagian kekuasaan menurut undang-undang yang asli ya, yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Legislatif, eksekutif, legislatif dan eksekutif itu intervensi kekuasaannya sama. Nah, sedangkan yudikatif itu intervensi kekuasaannya itu antara presiden dan Mahkamah Agung. Nah, untuk auditifnya itu di antara eksekutif, yudikatif, dan BPK. Nah, mulai pemisahan kekuasaan menurut undang-undang setelah di amandemen. Jadi, menurut setelah undang-undang 1945 yang di amandemen itu bahwa tidak adanya lagi pemisahan kekuasaan. Artinya legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan BPK itu mempunyai kedudukan yang sama. Artinya saling berkoordinasi dan saling bekerja sama. Ya, ini untuk materi atau pembelajaran pembahasan tadi saya tentang mengenal dunia pemerintahan sudah disinggung di awal. Nah, sekarang saya akan masuk dalam reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia. Nah, ini adalah models of government, yaitu public-private collaboration itu dari high ke low. Artinya dia masih sistemnya sistem hierarki. Tetapi kalau sudah masuk di dalam kondisi saat ini untuk mau menuju ke pemerintahan kelas dunia, maka tidak lagi dibutuhkan adalah public-private collaboration. Yang dibutuhkan adalah network management capabilitas. Nah, di dalam komponen ini ada 3-4 poin yang dijelaskan menurut Goldsmith dan Eggers 2004. Nah, lanjutan dari menurut Goldsmith dan Eggers, dia mengatakan bahwa untuk pemerintahan di Indonesia, jika untuk mau menuju ke pemerintahan kelas dunia, maka negara dan pemerintah daerah Indonesia harus meninggalkan model organisasi pemerintahan yang selama ini bersifat hierarkis atau hierarchical government, di mana pemerintahan model klasik yang bersifat hierarkis, monopoli, dan tidak pernah mengembangkan kerjasama dengan pihak non pemerintah, maka uh, pemerintahan menuju kelas dunia itu belum bisa tercapai. Tetapi model networking manajemen kapabilitas itu dia lebih mengarah ke sistem hierarkis, artinya melibatkan private sector, private public dan society untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Dan bahkan bukan cuma pemerintahan kelas dunia saja, tetapi birokrasi pemerintahan kelas dunia juga bisa diwujudkan. Ya, ini adalah Grand Design Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan Kelas Dunia, merupakan turunan dari World Class Government yang dikemukakan oleh uh, Goldsmith dan Eggers, bahwa arah perubahan dinamika pemerintahan ini saat ini di tahun 2013 atau 2020 ke bawah, maka sudah tidak lagi bisa menggunakan rule based birokrasi. Kalau di tahun 2018 kita masih menggunakan performance based birokrasi, maka di tahun 2025 saat ini maupun sampai di menuju Indonesia Emas, maka yang dibutuhkan adalah dinamika governance. Artinya bahwa sistem tata kelola pemerintahan ini bukan saja kita uh, mengembangkan pemerintahan yang seperti saat ini yang sering yang dialami saat ini, tapi mengembangkan potensi bahwa organisasi itu penting dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Nah, untuk di dalam mewujudkan pola organisasi yang menuju pemerintahan kelas dunia, maka sistem karir dalam ASN juga perlu di, di apa dirubah
agar dari sistem closed carrier system menjadi open carrier system di tahun 2018 dan di tahun 2025 saat ini sampai menuju ke Indonesia Mas, adanya open system. Nah, maksudnya adalah bahwa sistem pemerintahan dan kebutuhan dalam birokrasi saat ini dibutuhkan adalah sistem keahlian. Artinya bahwa seseorang ditempatkan di kedudukannya itu dilihat dari basis kompetensi yang dimiliki. Jangan seperti yang terjadi saat ini bahwa kedudukan yang diduduki oleh berbagai uh, jabatan tidak memiliki kompetensi dalam bidang ilmu yang sudah belajar pada saat waktu masih menjadi penggiat ilmu. Nah, diharapkan bahwa di dalam pola karya ASN ini bahwa tidak ada lagi sistem struktural, tapi menuju ke arah fungsional keahlian. Artinya siapa saja boleh menduduki asal mempunyai keahlian di dalam uh, menduduki suatu posisi tersebut. Ya, sekian dari slide saya, presentasi saya tentang metodologi ilmu pemerintahan. Uh, Kiranya menurut Bapak Ibu, jikalau ada salah atau keliru dalam pemahaman materi, saya mohon maaf. Dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa materi yang saya buat ini referensinya adalah dari 4 buku. Yang pertama buku tentang metodologi pemerintahan yang ditulis oleh Profesor Sadu Wasisteno dan Profesor Fernandes. Dan kedua adalah buku metodologi penelitian ilmu pemerintahan yang ditulis juga oleh Profesor Sadu dan Ibu Dr. Ika Kartika dan Ibu Dr. Faria Nuraha Rohana. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah buku uh, ilmu pemerintahan dari kelas sampai dengan kontemporer yang ditulis juga oleh Profesor Sadu. Dan buku yang terakhir adalah orasi ilmiah dari Profesor Fernandes, yaitu buku tentang reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia. Baik, ini saja yang dapat saya presentasikan dari hasil materi yang saya buat. Kiranya dapat menjadi masukan motivasi bagi penggiat ilmu pemerintahan bahwa uh, sesuatu yang menjadi pemenang adalah sesuatu yang bisa ditulis, artinya sesuatu yang bisa dibelajar atau sesuatu yang bisa dilakukan di dalam penerapan pemerintahan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.